Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para viewers semuanya. Kembali lagi dengan saya di sini. Udah lama ya saya tidak menampilkan video terbaru tentang sejarah karena emang di tengah banyak kesibukan dan kerepotan. Tentunya saya berusaha untuk membuat video tentang sejarah. Oke, para viewers kalian, semoga kalian pada sehat semuanya dan juga puasanya berjalan dengan lancar, dan tentunya kita berdoa semoga COVID-nya segera berakhir dan kita bisa mudik bagi yang mudik. Itu. Baiklah, pada video kali ini kita membahas tentang sejarah Rusia. Ya, kita membahas sejarah Rusia karena memang saat ini dunia sedang terpana dengan apa yang terjadi saat ini ya, khususnya yang dilakukan oleh Rusia, yaitu serangan atau invasi ke Ukraina. Makanya mungkin tema ini cukup menggambarkan ya, walaupun tidak menggambarkan secara utuh mengenai sejarah Rusia seutuhnya, namun yang jelas apa sih yang membuat Rusia itu menjadi seperti sekarang dan apa hubungannya dengan masa lalunya. Oke, langsung aja kita bahas uh, videonya, presentasinya. Kita mulai dari yang pertama. Apa yang kita bahas? Ya, kita membahas tentang runtuhnya Uni Soviet. Nah, ini ada gambaran ya, ilustrasi tentang bagaimana Uni Soviet itu runtuh. Oke, sekilas tentang Uni Soviet. Nah, ada beberapa kata kunci yang mungkin bisa saya berikan kepada para viewers sekalian mengenai Uni Soviet. Pertama, revolusi Bolshevik. Ya, walaupun saya tidak menjelaskan secara detail revolusi Bolshevik ya, mungkin viewers bisa lihat linknya di atas ya, dari sini atau di sana saya taruhnya. Tapi yang jelas kalian bisa melihat link-link video yang berhubungan tentang Perang Dunia Pertama, khususnya yang berkaitan tentang revolusi Bolshevik. Oke, revolusi Bolshevik ya, saya jelaskan secara singkat, merupakan peristiwa yang merubah wajah Rusia dari monarki menjadi negara komunis pada tahun 1917 dan kemudian berganti nama menjadi Uni Soviet. Namun berganti menjadi Uni Soviet ini tidak secara langsung, karena apa? Sempat Rusia mengalami perang saudara perebutan kekuasaan antara golongan royalis dengan kelompok salah satunya kelompok komunis. Jadi sesungguhnya tuh ada banyak kelompok yang terjadi di perang saudara Rusia. Makanya para sejarawan hampir semuanya setuju bahwa pembahasan mengenai perang saudara di Rusia ini sangatlah kompleks dibandingkan perang saudara yang lain, seperti itu. Dan berubahnya ini juga tidak lepas dari peristiwa yang terjadi, yaitu Perang Dunia Pertama atau yang dikenal sebagai Great War, seperti itu. Itu yang terjadi. Oke, jadi Great War inilah yang mempengaruhi mengapa namanya Perang Dunia Pertama ini mengapa sangat berpengaruh, karena itu tadi mengubah peta politik dunia, dimulai dari runtuhnya Rusia, kemudian mulai masuknya Amerika Serikat ke dalam kancah politik dunia, salah satunya itu. Kemudian Perang Dunia Kedua, nah merupakan periode yang tersulit juga, sekaligus menentukan posisi Uni Soviet dalam percaturan politik dunia, itu ya, khususnya saat Perang Dunia Kedua berakhir dan memasuki era Perang Dingin. Oke, jadi itu sepintas ya tentang Uni Soviet pada beberapa periode. Oke, lanjut. Masih tentang sekilasnya. Oke, ini adalah simbolnya. Simbol dari Uni Soviet. Nah, jadi Uni Soviet itu kumpulan dari negara-negara yang besar. Berdirinya Uni Soviet tahun 1922, setelah mengalami perang saudara tadi sudah saya singgung yang rumit dan melakukan konsolidasi di dalam negeri dengan menganut sistem satu partai. Oke. Berdirinya Uni Soviet sebagai hasil dari revolusi Bolshevik yang mengakibatkan munculnya gerakan-gerakan berpaham komunis di dunia dan sekaligus terciptanya Komintern sebagai wadah komunisme dunia. Jadi selain berupaya untuk mengembangkan namanya paham komunisme hanya di Eropa, tapi gerakan ideologi komunisme ini juga ingin disebarkan ke seluruh dunia.
melalui gerakan massa. Karena apa? Karena memang ketika itu komunisme ini adalah semacam antitesis dari namanya kapitalisme. Salah satunya itu. Untuk lebih detailnya mungkin kalian bisa tonton atau membaca referensi tentang dua ideologi yang saling berbenturan ini. Oke, berikutnya. Nah, ini beberapa pemimpin Uni Soviet. Cuman, sorry ya, my viewers, saya lupa ngasih tahunnya. Jadi, karena udah lama saya bikin, cuman baru sempet, sekarang saya jadi lupa ngasih tahun-tahun berkuasanya. Dimulai dari yang pertama, Vladimir Ilyich Ulyanov. Correct me if I wrong. Mohon dikoreksi jika saya salah. Ini adalah pemimpin pertama Uni Soviet. Kemudian Joseph Stalin, ya, kemudian Gregory Malenkov digantikan Nikita Khrushchev, Brezhnev, walaupun ada penggantinya waktu itu Chernenko dan Andropov ya, cuman saya belum dapat gambarannya secara detail. Dan terakhir adalah Mikhail Gorbachev. Oke, di sini adalah pemimpin Uni Soviet. Masing-masing pemimpin Uni Soviet ini tentunya memiliki cara tersendiri atau ciri khas dalam memimpin. Contoh Vladimir Lenin misalnya. Lenin bisa dikatakan sesungguhnya ingin mengembangkan Soviet yang apa ya, kalau saya katakan agak sedikit demokratis gitu loh. Karena apa? Terutama dari sistem ekonomi. Mengingat ekonomi Soviet di awal-awal revolusi itu belumlah membaik, sehingga dia masih bisa menerima pasar bebas. Itu kegiatan masyarakat termasuk pendidikan pribadi. Cuman itu berakhir ketika Stalin akhirnya berkuasa pasca Lenin meninggal dunia. Nah, Lenin meninggal dunia, Stalin itu memang sudah berambisi berkuasa sehingga dia mengambisi potensi dari lawan-lawannya. Itu makanya dia bisa berkuasa dari 1930-an hingga 1953, lebih tepatnya ketika Stalin ini meninggal. Dan ketika Stalin meninggal, sebelum Stalin meninggal, memang banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi. Salah satunya Perang Dunia Kedua, yang juga menentukan posisi Uni Soviet dalam percaturan politik dunia saat itu. Kemudian ketika meninggal ini saat Perang Korea masih terjadi, 1953. Digantikan oleh Gregory Malenkov sebagai penerus ya secara rantai komando atau setelah melalui presidium sidang dan sebagainya. Mungkin kalau ada yang mau lihat contohnya ya mungkin kan bisa nonton Death of Stalin ya, walaupun tuh film itu mungkin agak dipertanyakan unsur historisnya, tapi pergulatannya itu mungkin bisa jadi gambaran sederhananya itu. Jadi ketika Stalin meninggal, terjadilah perebutan pengaruh kekuasaan. Nah, akhirnya yang menang adalah Nikita Khrushchev. Khrushchev ini melakukan sebuah reformasi, yaitu destalinisasi. Mengapa? Dia merasa destalinisasi ini sesuatu hal yang perlu untuk bisa mengembangkan Soviet lebih baik lagi. Salah satunya itu. Termasuk juga membuka hubungan dengan dunia luar. Salah satunya dengan Amerika Serikat. Itu salah satunya. Namun ada yang perlu diketahui, Ukraina ya. Ada yang tahu semenanjung Crimea. Nah, Crimea ini akhirnya diberikan oleh Khrushchev kepada masyarakat Ukraina. Kenapa? Ya karena kita Khrushchev berasal dari sana. Seperti itu. Jadi mungkin bisa dikatakan konflik Ukraina dengan Rusia ini bisa ditarik dari periode-periode ini. Oke. Tapi ya kembali lagi, sejarah yang akan menentukan ke depannya. Lanjut. Nah, ketika Khrushchev saya teringat ketika Khrushchev menyampaikan bela sungkawa ke kedutaan besar Amerika Serikat atas meninggalnya John F. Kennedy, maka terjadi sebuah peralihan kekuasaan dilakukan oleh Leonid Brezhnev. Brezhnev ini adalah mantan KGB, gitu kan? Mantan KGB dalam arti bukan agen, tapi kepala KGB yang mengambil alih kekuasaan dari Khrushchev. Dan lanjut kita ke Gorbachev langsung aja ya, biar nggak terlalu panjang videonya. Oke. Nah, Perang Dingin merupakan perang yang bersifat tidak terbuka yang diwujudkan dalam konflik kepentingan, pengaruh,
dalam berbagai bidang, termasuk ideologi, di mana dunia ketika itu terbagi atas dua kubu yang disebut bipolar, alhamdulillah, antara Barat dan Timur. Hal ini terjadi tidak lama setelah Perang Dunia Kedua berakhir, khususnya ketika Jerman dibagi menjadi dua bagian sampai dengan runtuhnya tembok Berlin. Terus pintas perang dingin. Nah, bicara keruntuhan Soviet, kita bicara tentang tiga hal. Pertama, faktor deskripsinya dari faktor tersebut, dan tiga, kita bicara dampak dari keruntuhannya. Faktor penyebabnya, sistem Marxis komunis tidak efektif terhadap bidang politik dan ekonomi, serta tidak memiliki kelenturan atau fleksibilitas dalam perubahan. Kemudian yang kedua, perubahan sistem pemerintahan dari yang sifatnya terpusat atau sentralisasi menjadi otonomi atau desentralisasi, membuka peluang bagi negara bagian untuk melepaskan pengaruh dari Uni Soviet, contohnya Ukraina misalnya, ataupun negara pecahan lainnya seperti Estonia, Latvia, Stan, ya, negara-negara Stan, Kazakhstan, Uzbekistan, cewek. Itu salah satu gambarannya. Lalu, nomor 3, sistem ekonomi pasar telah mengundang masuknya paham liberalisme dan kapitalisme, yang sebenarnya merupakan antitesis dari komunisme. Keempat, kaum buruh berpaling dari Marxisme ke liberal, yang memberikan peluang bagi individu untuk bisa lebih berusaha lagi membuka peluang bagi individu untuk bisa membuka usaha secara mandiri. Gitu. Karena kan di sistem ekonomi Marxis itu kan semua terpusat, terkolektivisasi, alias semuanya milik negara. Jadi masyarakat cenderung tidak sulit untuk membuka usaha sendiri, salah satunya. Lanjut. Deskripsinya secara khusus seperti ini ya, para viewers. 11 Maret 1985, Mikhail Gorbachev terpilih sebagai Sekjen PKUS, Partai Komunis Uni Soviet, menjadi Presiden Uni Soviet, di mana dia menyadari bahwa yang dihadapi adalah stagnasi ekonomi. Apa itu stagnasi? Ekonomi tidak berjalan, ya, politik dan pemerintahan, sehingga Presiden melakukan program yang dikenal sebagai berikut. Pertama, Glasnost, Perestroika, dan demokratisasi. Sorry kalau bahasanya salah. Glasnost bertujuan untuk mengurangi korupsi serta bentuk penyalahgunaan kekuasaan di tingkat atas kepemimpinan, sekaligus melakukan pelonggaran terhadap sensor media, sekaligus lagi berkaitan dengan kebebasan berpendapat dan juga memberikan kesempatan untuk berhubungan dengan dunia luar, baik dari segi informasi maupun perjalanan ke luar negeri. Mengapa? Ketika itu warga Uni Soviet sulit untuk melakukan bepergian. Jadi ada kisah mantan dubes Indonesia di era Uni Soviet itu merasa kesulitan kalau dia mau kemana-mana. Kenapa? Harus menunjukkan surat-surat, izin dan sebagainya. Apalagi kalau keluar wilayah kota Moskow, ya kan? Mereka harus punya surat tentunya, seperti itu. Ya. Kemudian mulai adanya pelonggaran terhadap media. Pelonggaran apa? Informasi. Jadi informasi yang tadinya dibatasi bisa masuk, gitu kan? Termasuk juga mengemukakan pendapat, khususnya kritik kepada pemerintah. Nah, kalau di sini perestroika menekankan pada birokrasi dan ekonomi. Uni Soviet yang tertinggal baik oleh Amerika Serikat maupun Jepang. Saya lupa nambahin satu, Cina, ya, yang sedang booming, salah satunya dengan mereformasi sistem terpusat, mengarah ke arah pasar bebas. Sebagai contoh, Uni Soviet mulai menawarkan produk persenjataannya ke luar negeri. Maksudnya di luar dari anggota Pakta Warsawa. Nah, jadi pada era Gorbachev ini, salah satunya ketika Paris Air Show tahun 1980 berapa saya lupa, Uni Soviet membuka stand dan mereka menghadirkan pesawat-pesawat terbaik mereka, yaitu Sukhoi, salah satunya Sukhoi dan MiG, yang tujuannya apa? Ditawarkan untuk dijual. Demi apa? Demi mendapatkan devisa atas alias pemasukan dari penjualan pesawat tersebut. Di lain sisi, slogan ini mengarah kepada keterbukaan dan juga demokratisasi. Salah satu parameternya adalah munculnya oposisi politik
di mana hal tersebut menjadi penyebab bubarnya Uni Soviet sebagai entitas politik. Itu perestroika. Cuman ada satu yang belum saya singgung, yaitu Cina. Mengapa Cina tadi saya singgung berkaitan dengan perestroika? Karena Cina sesungguhnya sudah menyadari bahwa pola ekonomi Marxis ini tidak akan bertahan lama. Nah, seiring dengan apa? Zaman yang semakin maju dan berkembang dalam hal ini teknologi, maka Cina akhirnya sudah terlebih dahulu melakukan reformasi, yaitu yang dilakukan oleh Deng Xiaoping. Deng Xiaoping ini salah satu upayanya adalah mereka menormalisasi hubungan dengan Barat, yang tadinya sebelum era Deng, yaitu di era Mao, itu tidak terjadi. Karena apa? Karena dianggap sebagai pengkhianatan terhadap ideologi komunis. Tetapi Deng memilih secara pragmatis. Mengapa? Kalau masih begini terus, nih kapan majunya Cina secara ekonomi? Oke, kita punya tentara paling besar, dalam tanda kutip manusianya paling banyak, ya kan? Tetapi teknologi juga menentukan kekuatan suatu negara. Maka dengan itu, Deng dengan berani mengambil langkah reformasi, yaitu dengan melakukan normalisasi hubungan dengan Amerika Serikat. Salah satunya, ya, kunjungan Presiden Amerika Serikat Richard Nixon ke Beijing, kemudian kunjungan Deng Xiaoping selama beberapa pekan ke Amerika Serikat. Tujuannya apa? Membuka keran investasi. Makanya ada ucapan yang sangat dikenal oleh Deng Xiaoping, yaitu tidak masalah kucing itu berwarna putih, hitam, atau oranye, selama dia bisa menangkap tikus. Artinya, selama tujuannya sama, itu dimanfaatkan. Dan itu yang membuat mengapa China pada hari ini menganut sistem yang tidak lazim, kan? Secara politik dia menganut paham komunis, sosialis, ya. Tapi secara ekonomi dia menerapkan sistem ekonomi kapitalis. Itu satu hal yang menarik, tapi bisa dilakukan. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Well, we'll see nanti ya, kita akan bahas itu. Oke, ini tentang perestroika. Makanya bisa dikatakan Uni Soviet agak terlambat dalam membahas ekonominya. Lanjut. Dampak keruntuhannya. Ya, tentunya dengan menurunnya bendera Uni Soviet di atas Kremlin, lahirnya Republik Federasi Rusia dengan Boris Yeltsin sebagai presiden pertama. Memudarnya ideologi komunis, tumbuhnya demokrasi, serta munculnya partai politik baru. Akhir dari Perang Dingin, sekaligus New World Order, tatanan dunia baru. Munculnya negara baru ex-Uni Soviet, seperti Ukraina, Uzbekistan, Tajikistan, dan sebagainya. Serta munculnya AS sebagai polisi dunia, karena dia sebagai pemenang dari Perang Dingin tersebut. Nah, ini salah satu dampak keruntuhannya. Walaupun dampaknya selain ini banyak juga, tapi saya tidak bisa menyebutnya itu satu persatu karena saya mengambil yang dirasa penting. Ya, ini Boris Yeltsin ya, presiden Rusia yang pertama. Nah, sekaligus ini adalah simbol dari Federasi Rusia. Oke, sedikit gambaran. Ini mohon maaf ya, ini kepotong dikit nih. Gambaran menjelang runtuhnya Uni Soviet, ya karena akibat glasnost dan perestroika, salah satunya adalah McDonald. Yes, ini adalah gerai McDonald di Moskow waktu awal-awal buka. Jadi rame sekali, gitu kan? Itu mulai masuknya pengaruh-pengaruh kapitalisme atau liberalisme. Walaupun sebenarnya yang pertama masuk awalnya bukan McDonald, tapi Pepsi. Yes, Pepsi Cola. Ya, Pepsi Cola itu masuk pada era tahun 60-an. Sudah mulai masuk ke era Uni Soviet. Tapi gambaran gamblangnya mengenai pengaruh Barat dari menjelang keruntuhan Soviet adalah McDonald. Kemudian apa lagi? Mungkin ada yang suka nonton film Arnold Schwarzenegger. Ya. Ini contoh. Film Hollywood yang bisa dikatakan pertama kali ya syuting di Moskow, lebih tepatnya di lapangan merah, Red Square. Nah, judulnya adalah Red Heat. Ya. Seorang polisi dari Moskow kemudian terlibat dalam konflik dengan penjahat kelas kakap yang ternyata kabur ke Amerika Serikat dan dia mengejarnya. Silakan nonton sendiri. Oke, ini beberapa sumber yang bisa saya sampaikan kepada kalian dan tentunya sebagai penutup
Oh, terima kasih Paman Putin, Pak D Putin ya. Ya, saya Anton Plasbo. Artinya sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi dalam video-video saya berikutnya. Ura!